Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Saputri Setiawati, NIM 711181113. Saya dari kelas 5C. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data skala abilitas menggunakan WinStep atau MiniStep. Langkah pertama yaitu buka aplikasi MiniStep, kemudian akan muncul menu seperti ini. Kita pilih Import from Excel, kemudian kita pilih Excel, dan akan muncul menu seperti ini. Kita pilih Select Excel File, kemudian kita pilih file yang ingin kita olah. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini, number of Excel cases-nya ada 20. 20 di sini menunjukkan responden. Kemudian ada number of Excel variables, yaitu 22. Kenapa 22? Karena MiniStep atau WinStep ini membaca variabel nomor, kemudian variabel item 20 item, kemudian variabel total. Jadi dibacanya oleh WinStep ini ada 22 variabel. Kemudian di sini ada 3 line berwarna merah. Namun yang kita isi hanya 2 line saja, yaitu item dan person variabel. Di sini kita isi item respon variabel dengan item-item yang ingin kita analisis, yaitu item nomor 1 sampai dengan 20. Kita copy, lalu kita paste. Lakukan hal yang sama untuk person variabel. Kemudian, kita construct WinStep file. Kita kasih nama file kita. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, namun kita close saja yang ini. Kemudian kita kembali ke halaman pertama. Di halaman pertama ini, kita enter 1 kali. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih file yang kita save tadi. Kemudian enter 2 kali. Setelah itu, kita perlu memperoleh informasi terkait summary statistik. Untuk mendapatkannya, kita perlu pergi ke Output Tables, kemudian pilih 3.1 Summary Statistik. Kemudian akan muncul tampilan baru seperti ini. Di sini, kita dapat memperoleh informasi bahwa ada 20 orang dan 20 item. Kemudian, untuk melihat seberapa konsisten responden dalam mengerjakan, kita perlu melihat persen reliability-nya, yaitu sebesar 0,47.
Nah, untuk tolak ukurnya sendiri, yaitu lebih dari sama dengan 0,7, di mana dalam output skala abilitas ini variabel persennya lebih kecil, artinya kekonsistenannya kurang. Kemudian ada item reliability. Item reliability ini terkait dengan seberapa konsisten alat ukur. Item reliability-nya menunjukkan 0,71. Artinya secara item alat ukur ini reliable. Kemudian ada nilai alpha Kronbach. Di sini reliability-nya 0,49, di mana nilai ini kurang dari 0,07. Kemudian dalam skala abilitas diperlukan informasi mengenai tingkat kesulitan, item fit, dan daya pembeda, yaitu dengan cara klik output file. Kemudian kita pilih menu ini, akan tampil tampilan baru. Kita checklist yang Excel. Kemudian karena kebetulan settingan Excel di sini pemisah angkanya adalah koma, jadi kita pilih desimal koma. Klik OK. Kemudian akan muncul file Excel baru. Ini. Dari file Excel ini, kita copy pastekan data-data yang dibutuhkan ke template analisa. Kemudian, kita dapat menganalisa item-item mana saja yang dapat digunakan, ditolak, atau ditinjau. Pada item nomor 1, dapat kita lihat bahwa tingkat kesulitannya yaitu sangat mudah. Item fit dua-duanya, namun daya bedanya jelek. Keputusan yang bisa diambil yaitu tinjau terlebih dahulu. Setelah ditinjau dan direvisi, kemudian kita ambil keputusan untuk menggunakannya. Dengan bunyi item yang baru namun tetap mengukur pada tingkat kesulitan yang sama. Kemudian kita tandai dengan warna kuning. Kemudian item nomor 2, kategori tingkat kesulitannya yaitu sulit. Item dua-duanya fit dan sangat mampu dalam membedakan. Keputusan yang bisa kita ambil yaitu gunakan. Item nomor 3 sangat mudah, namun item dua-duanya tidak fit dan daya beda jelek. Maka kita ambil keputusan item ini dibuang. Setelah itu kita beri tanda warna merah.
Kemudian item selanjutnya kita putuskan untuk meninjau dan gunakan. Kita beri tanda warna kuning. Item nomor 5 sangat sulit. Item fit dua-duanya dan daya beda sangat mampu. Jadi, keputusannya kita gunakan. Item nomor 6 juga kita tinjau dulu dan setelah direvisi, kita ambil keputusan gunakan. Item nomor 7 kita tinjau dulu dan revisi, kemudian keputusannya gunakan. Item selanjutnya kita gunakan. Item selanjutnya kita tinjau dan gunakan. Nah, pada item nomor 11 ini, kategori tingkat kesulitannya yaitu mudah. Namun salah satu item fit-nya ada yang tidak fit, tapi daya bedanya sangat mampu. Kita ambil keputusan untuk meninjaunya terlebih dahulu, kemudian setelah direvisi bunyi itemnya, kita putuskan untuk menggunakannya. Item selanjutnya juga sama. Salah satu item fit-nya ada yang tidak fit, dan daya bedanya jelek. Maka kita perlu melihat terlebih dahulu bunyi itemnya seperti apa, dan kemudian putuskan untuk tetap digunakan atau tidak. Di sini, karena daya bedanya jelek, dan salah satu itemnya ada yang tidak fit, maka kita putuskan untuk membuang item tersebut. Selain itu, karena item dengan kategori sangat mudah sudah diwakili oleh 5 item sebelumnya, maka item nomor 12 ini kita buang setelah ditinjau. Item 13 menunjukkan bahwa kategori tingkat kesulitannya sangat mudah. Item fit dua-duanya, namun daya bedanya tidak mampu. Jadi kita ambil keputusan untuk meninjaunya terlebih dahulu, kemudian kita putuskan untuk membuangnya. Karena pada item tersebut tidak dapat sama sekali membedakan kemampuan responden dalam menjawab item tersebut, maka kita ambil keputusan untuk membuangnya. Kemudian selanjutnya juga sama, karena daya bedanya tidak mampu, kita tinjau dan buang.
Untuk item selanjutnya juga sama. Kemudian item 17 kategorinya sangat sulit. Item fit dua-duanya dan daya beda cukup mampu, maka kita ambil keputusan gunakan. Untuk item selanjutnya juga sama. Nah, untuk item 19, karena item tidak fit dua-duanya, namun daya beda sangat mampu, dapat kita ambil kesimpulan untuk membuangnya. Untuk item terakhir, dapat kita ambil kesimpulan untuk menggunakan item tersebut. Kemudian, item yang ditinjau dan keputusan yang digunakan, kita bisa merubah warna kuningnya menjadi putih tanpa menghilangkan kata tinjaunya. Jadi kesimpulannya yaitu alat ukur tidak reliabel karena nilai Kronbach alfanya kurang dari 0,7, di mana nilai yang didapat hanya 0,49. Jika dilihat dari persen reliability-nya juga kurang dari 0,7, maka dapat dikatakan bahwa alat ukur ini tidak reliabel secara persen reliability. Untuk nilai reliabilitas item dalam mengukur skala abilitas, yaitu sebesar 0,71, artinya reliable. Untuk itemnya sendiri, yang secara langsung bisa digunakan, yaitu ada 7 item, yaitu item 2, 5, 7, 9, 17, 18, dan 20, dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Item juga fit berdasarkan nilai out ZST dan out MSQ dengan memiliki daya beda yang sangat mampu dan cukup mampu. Item yang perlu peninjauan dan diputuskan untuk digunakan ada 6 item, yaitu item nomor 1, 4, 6, 8, 10, dan 11, yang tingkat kesulitannya berbeda-beda, dengan daya beda yang relatif jelek, dan pada salah satu item hanya fit pada satu pengukuran parameter saja. Item yang perlu peninjauan lalu dibuang ada 5 item, yaitu item 12, 13, 14, 15, dan 16,
dengan kategori tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Item fit pada salah satu parameter saja dengan daya beda yang jelek dan tidak mampu. Keputusan dibuang ini dibuat setelah membandingkan item dengan item lain yang memiliki tingkat kesulitan yang sama. Dan untuk item yang langsung dibuang ada 2 item, yaitu item 3 dan 19. Kedua item tersebut tidak fit baik secara out ZST dan out MSQ. Daya beda item pun tidak mampu membedakan. Secara keseluruhan, kesimpulan yang didapat adalah berdasarkan Cronbach alpha menunjukkan bahwa alat ukur skala abilitas ini tidak reliabel. Kemudian, jika dilihat dari variabel persen, yaitu tidak reliabel. Namun, untuk item soal dapat dikatakan reliabel. Ada 7 item yang bisa digunakan secara langsung, 6 item perlu direvisi, dan 7 item dibuang. Sekian penjelasan tutorial pengolahan skala abilitas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.